Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Reza Habibi, kelas 05 TPLP 003, NIM 2110114501444. Mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Dosen pengampu Ibu Resti Amalia Eskom Mkom. Di sini saya akan membacakan soal literasi UAS Teori Bahasa dan Automata yang telah diberikan sama Ibu Resti Amalia Eskom Mkom tersebut. Berikut akan saya bacakan. Teori Bahasa dan Automata. Teori Bahasa dan Automata adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari formal languages, automata, dan hubungan antara keduanya. Mata kuliah ini merupakan dasar penting dalam memahami cara kerja kompilator, parser, dan mesin pencari. Bahasa formal. Secara formal, finite state automata dinyatakan oleh 5 tuple atau M sama dengan key, sigma, delta, state, dan F, di mana key sama dengan himpunan state atau kedudukan, sigma sama dengan himpunan simbol input atau masukan atau abjad, delta sama dengan fungsi transisi, state sama dengan state awal atau kedudukan awal atau initial state, F sama dengan himpunan state akhir, jenis FSA. A. Deterministic finite automata atau DFA sama dengan dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. B. Non-deterministic finite automata atau NFA sama dengan dari suatu state ada 0, 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Deterministic finite automata. Finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima disebut deterministic finite automata. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah automata seperti pada gambar di bawah ini. Konfigurasi deterministic finite automata tadi atas secara formal dinyatakan sebagai berikut. Key sama dengan dalam kurung kurawal Q0, Q1, Q2 tutup kurawal. Sigma sama dengan kurung kurawal A, B tutup kurawal. State sama dengan Q0, F sama dengan buka kurung kurawal Q2 tutup kurung kurawal. Non-deterministic finite automata dengan epsilon mov. Di sini kita mempunyai jenis automata baru yang disebut non-deterministic finite automata dengan epsilon mov, atau epsilon di sini bisa dianggap sebagai empty. Pada non-deterministic finite automata dengan empty mov transisi epsilon diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input disebut dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Penjelasan gambar dari Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Dari Q1 tanpa membaca input data dapat berpindah ke Q2. Dari Q4 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Di sini ada gambarnya. Q0 ke Q1 itu epsilon, Q1 ke Q2 sama dengan epsilon, Q3 ke Q0 itu A, Q3 ke Q4 itu B, Q4 ke Q1 itu epsilon, Q4 ke Q0 itu B. Epsilon closure untuk suatu non-deterministic finite automata dengan epsilon mov. Epsilon closure adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Perhatikan gambar sebelumnya, maka diperoleh epsilon min closure buka kurung Q1 tutup kurung sama dengan buka kurung kurawal Q1, Q2 tutup kurung kurawal
epsilon min closure dan buka kurung Q2 tutup kurung sama dengan buka kurung kurawal Q2 tutup kurung kurawal epsilon min closure tanda buka Q3 tutup buka min buka kurung kurawal Q3 tutup kurung kurawal. Demikian yang bisa saya sampaikan dari soal literasi dari Ibu Resti Amalia tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Apabila saya memiliki kesalahan itu hanya datang dari diri pribadi saya sendiri, dan yang benar hanya datang dari Yang Maha Kuasa. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.